Bismillahirrahmanirrahim. Pasrah dan menyerah, bertekuk lutut di hadapan Allah Pencipta. Salawat dan salam kepada Rasul tercinta serta keluarganya yang disucikan dan para sahabat yang setia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini, detik ini kita dapat jumpa lagi dalam rangka mengupgrade diri kita, mensolehkan diri kita, meningkatkan kualitas diri kita lahir dan batin. Marilah kita kini berkaca. Sebab Al-Quran sangat memuji orang-orang yang disebut muslih, kalau jamaknya muslihun, dan dikecam orang-orang yang disebut mufsid, jamaknya mufsidun. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, siapa itu muslih dan mufsid, ya. Surat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 11-12, dekat saja. 11-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nah, orang-orang ini dulu, baik dahulu, sekarang, yang akan datang, itu banyak sekali orang-orang yang berbuat fasad, keburukan, keonaran. Orang yang berbuat buruk itu, berbuat sesuatu yang berbahaya, disebut mufsid. Orang-orang mufsid itu tidak pernah mau mengakui kalau dia itu mufsid. Membuat bencana, membuat segala macam kerusakan, perpecahan, menyebar kebencian. Ada juga yang melakukan perbuatan yang tidak bermoral, tapi dia mengatasnamakan hak asasi manusia, dan seterusnya. Quran sudah menyampaikan sifat-sifat orang seperti ini dahulu dan kini sampai kiamat ada yang seperti itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, jika dikatakan kepada mereka jangan merusak kehidupan di bumi, jangan merusak lingkungan, jangan merusak susunan kemasyarakatan, jangan merusak akhlak, dan seterusnya, selalu mereka menjawab, kami ini orang yang sedang berbuat kebaikan, ini demi pembangunan, ini demi hak asasi manusia. Itu selalu banyak alasan-alasan yang mereka kemukakan dari kata-kata di media, di pidato, di mana-mana, itu selalu menyuarakan kebenaran, menyuarakan islah. Nah, islah ini jangan diartikan ada orang bertengkar didamaikan itu islah. Itu betul, tapi tidak sesempit itu. Islah itu adalah mensolehkan, memperbaiki, meningkatkan mutu yang tidak bermutu, memperbaiki yang salah, itu islah. Nah, orang yang melakukan islah ini, perbaikan ini, disebut muslih. Nah, sedangkan orang yang merusak kehidupan, merusak tata kemasyarakatan, tata kehidupan, itu disebut mufsid, yang membuat kerusuhan, menebar bencana, menebar kebencian sehingga pecah belah umat, pecah belah kefamilian, mengatasnamakan kebenaran, mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Nabi, bahkan sampai ada yang membunuh, membakar atas nama Allah, membakar masjid, ngebom masjid atas nama Allah, atas nama umat Islam, dan sebagainya. Nah, kita diajari di sini untuk tidak melihat kata-katanya, lihat faktanya, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan. Kalau betul-betul dia muslih, orang baik, selalu jihad atas nama Allah, dia menabur bunga, menyebarkan kasih, membagi-bagi sedekah. Kalau dia menyebarkan bom, membunuh sana sini, mengatasnamakan jihad, menghilangkan nyawa orang, bergelimpangan itu darah, wanita, anak-anak, bayi mati semua. Apa itu juga masih Allahu Akbar juga di lidahnya? Lah, ini yang disebut mufsid.
Jadi kita harus bisa bedakan menurut Al-Quran itu. Ada muslih, ada mufsid. Muslih orang yang membuat islah, membuat kebaikan, membangun, menebar kasih sayang, membagi-bagi sedekah, menyatukan, menjaga persatuan dan seterusnya. Nah mufsid itu tadi, memecah belah. Tapi selalu orang-orang yang jahat ini, mufsid ini, selalu lidahnya itu membawa kata-kata yang indah. Mengatasnamakan segala yang indah. Dengan jihad, Allahu Akbar dia bunuh orang. Dia bakar orang hidup-hidup, Allahu Akbar juga. Di masjid dia memfitnah, menebar kebencian, mengkafirkan orang-orang yang tidak kafir. Semua dengan lidah-lidah yang manis dan indah itu. Nah, kata Allah, Allah berfirman lagi, jika dikatakan kepada mereka, jangan merusak kehidupan di bumi ini. Jangan merusak alam, jangan merusak lingkungan, jangan merusak persatuan umat, jangan merusak persatuan bangsa. Mereka mengatakan, oh kami ini sedang berbuat baik. Kami sedang berbuat baik. Kami sedang membasmi khurafat. Kami ingin memurnikan Islam. Nah khurafat yang dibasmi itu bukan maksiat. Orang-orang beribadah. Orang-orang sedang berkumpul, berzikir. Ini fakta yang nyata. Dan banyak lagi seperti itu. Ala innahum humul mufsidun. Walakin la yash'urun. Ketahuilah, mereka lah perusak. Mereka lah yang menebar kebencian. Itu merusak. Menebar permusuhan. Memecah belah. Tetapi mereka tidak merasakan itu. Sehingga mereka selalu merasa baik. Tambah lagi setan membisikkan dia bahwa perbuatan dia itu perbuatan mulia. Setan pintar itu membisikkan seperti itu. Dia bunuh ribuan orang pun dia masih berasa benar juga. Benarnya di mana yang dibunuh rakyat sipil? Perang itu tentara dengan tentara. Bom, ibu-ibu di pasar, rumah sakit, sekolah, masjid. Itu namanya mufsid, perusak. Fakta. Jadi kita belajar melihat fakta. Tidak terlalu percaya kepada katanya. Katanya belum tentu sesuai dengan fakta. Apa yang kita lihat lebih benar dari apa yang kita dengar. Yang kita lihat itu fakta. Yang kita dengar belum tentu benar. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 70 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yumsikuna bil kitab wa aqamus sholata inna la nudhi'u ajral muslihin. Orang yang berpegang teguh Al-Quran, Al-Quran yang sudah pasti benar 100%. Dia pegang teguh Al-Quran. Dia melaksanakan sholat. Kata Allah apa? Aku tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang-orang yang muslih. Akan tidak kusia-siakan untuk memberikan nilai, memberikan balasan kepada muslihun. Muslih tadi, orang-orang yang selalu berbuat baik. Dia menebar kasih sayang, bukan menebar kebencian dengan alasan kafir. Itu di Timur Tengah itu fasad, hancur semua. Alasannya banyak. Satu diantaranya, ini orang-orang ini syirik. Mereka ini penyembah kubur karena suka ziarah kubur. Mereka namakan kuburiyun. Orang yang suka ziarah kubur, kita juga yang ziarah kubur itu oleh orang-orang garis keras itu disebut kuburiyun. Semua umat itu namakan diri kaum salafi. Salafi itu artinya apa? Mengikut senior yang dekat dengan Nabi. Semua juga salafi. Tapi salafnya berbeda-beda seniornya. Ada yang seniornya Khalifah Abu Bakar, ada yang seniornya Khalifah Umar, ada yang seniornya Khalifah Ali, ada yang seniornya di bawah Ibn Taimiyah, ada yang seniornya lebih bawah lagi Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, disinilah mula timbulnya perpecahan. Dulu sudah ada banyak, tapi lebih parah lagi mulai di Muhammad Abdul Wahab yang mengambil dari Ibn Taimiyah, yang apa saja disalahkan, kafir, sedikit-sedikit kafir, bid'ah, masuk neraka. Nah, itu yang kita ingin untuk perdamaian, ini kita bahas bukan untuk dipecah, tetapi untuk menyadari. Kalau dikatakan ibadah yang tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad adalah bid'ah, ibadah ya. Nah, khutbah Jumat itu ibadah.
Nabi Muhammad sudah pasti tidak pernah khutbah Jumat bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Ya kan? Nah sekarang kita mau laksanakan bahasa-bahasa itu. Berarti kita bid'ah. Berarti semua kita masuk neraka, kan begitu artinya. Nah surga itu buat siapa? Kosonglah itu. Nah jadi kita coba secara jujur, secara rasional lah. Tanggalkanlah itu kefanatikan itu. Jadi pengertian bid'ah itu harus diluruskan supaya kita bisa akur, damai. Begini, jadi khutbah Jumat menggunakan bahasa selain bahasa Arab tidak bid'ah sebenarnya. Kenapa? Lihat doa Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani. Putuskan ikatan yang membekukan ucapanku, lidahku, agar mudah lancar. Yafqahu qauli, agar mereka mengerti ucapanku. Nah, Nabi Musa berdakwah, minta agar mereka mengerti. Berarti apa? Yang diperintahkan berdakwah atau menyampaikan atau khutbah itu agar pendengarnya mengerti. Nah kalau di gunung-gunung itu berbahasa Arab, di mana-mana di kantor berbahasa Arab, yang khutbah tak ngerti, yang dengar juga tak ngerti. Bagaimana ibadah seperti itu? Itu yang sebenarnya tidak benar. Jadi yang benar bagaimana? Beri mereka dengan bahasa yang mereka mengerti. Jadi tidak beda, memang disuruhnya agar mereka mengerti. Coba dong memahami hukum-hukum itu dengan akal yang sehat. Oh pakai akal, ya pakai akal, kalau tidak ada akal mana bisa mengerti bahasa. Nah sekarang apabila khutbah khotibnya, jamaahnya semua bisu dan tuli. Di satu asrama orang bisu tuli lah katakan. Khutbah Jumatnya gimana itu? Ya pakai bahasa ini, bahasa isyarat. Bahasa isyarat sah. Jadi bukan masalah bahasanya ikut nabinya, enggak. Mengertinya ikut nabi itu orang paham. Itu isi hukumnya agar mereka paham. Begitu. Nah beginilah kita seharusnya. Nah dikit-dikit. Dan anehnya curang juga. Yang dia mau tidak bid'ah, yang orang lain lakukan bid'ah. Alasannya Nabi tidak melakukan. Ya Nabi tidak melakukan kalau pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau apalagi bahasa Inggris. Kan begitu. Nah pahamilah. Yang penting tujuan hukum daripada dakwah itu menyampaikan ajaran Allah dan Rasulnya agar mereka mengerti. Supaya mereka mengerti ya menggunakan bahasa mereka. Begitu pemahaman hukumnya. Jangan terlalu kaku. Nabi tidak lakukan. Ini bid'ah. Anda sendiri melakukan bid'ah itu semua. Belum lagi berdoa coba. Berdoa itu kan ibadah. Dan berdoa dalam bahasa Indonesia. Nabi pernah berdoa dalam bahasa Indonesia? Tidak juga. Nah sekarang berdoa itu apa? Ya ibadah. Minta kepada Allah. Ya kalau Allah sih ngerti semua bahasa apapun, Allah ngerti. Nah kita ini kalau amin tidak ngerti apa yang diminta kan kurang khusyuk. Ya, gunakanlah bahasa Indonesia mengerti, sedang mohon kepada Allah. Berdoanya itu, bahasanya apa saja tetap bahasa. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, Indonesia, bahasa Inggris dan semuanya tetap bahasa. Alat komunikasi. Itu yang boleh berubah. Yang tidak boleh dirubah dalam tujuan hukum itu adalah tujuan asal. Tujuan doa. Berdoanya kemana? Kepada Allah. Nah, berdoanya minta ke pohon, ke bambu kuning. Itu yang tidak boleh. Jadi selama dia minta kepada Allah dengan bahasa apapun silakan saja. Begitu maksudnya. Nah, kecuali yang formal, yang dinas. Sholat, itu tetap harus dengan bahasa Arab sesuai dengan bahasa Nabi. Sholat saja. Dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Nah sebelum Allahu Akbar niat, nah itu masih bebas. Ada yang usolli silahkan. Mau dengan bahasa Indonesia, saya ingin menghadap Allah, saya ingin menyembah Allah, saya ingin berlutut di hadapan Allah, silahkan, nggak masalah. Belum formal, bebas masih. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, bahasa yang sudah diajarkan Nabi persis seperti itu. Saya kemukakan ini agar tidak ada lagi perselisihan. Ya, semua itu jelas ya, semua itu jelas. Jadi yang dilihat itu tujuan, motivasinya. Motivasi. Ya, misalnya contoh lagi apa? Wanita diminta untuk menutup aurat. Di Quran disebut tutup aurat kecuali yang biasa nampak, kecuali yang biasa kelihatan. Nah, bahasa hukum itu harus diterjemahkan sesuai dengan pemahaman manusia pada saat kalimat itu keluar.
Pada saat ayat ini turun di Arab sana, di Jazirah Arab ya, yang biasa nampak itu wajah dan telapak tangan. Jadi jangan diartikan di mana-mana, biasa nampak di setiap negeri lah. Nah di Irian yang biasa nampak apa? Apa harus diterapkan seperti di Irian begitu? Hah? Di Bali yang bisa nampak apa? Jadi tidak bisa diartikan yang biasa nampak di setiap tempat, ikuti tempat masing-masing, bukan begitu. Yang biasa nampak waktu ayat ini turun apa? Seperti dalam UUD 45, ada kata kalimat kepercayaan. Waktu UUD 45 dibuat, kata-kata kepercayaan itu maksudnya apa? Keimanan. Belum ada waktu itu bicara masalah kebatinan. Jadi tidak bisa kepercayaan dalam UUD 45 diartikan kebatinan. Kepercayaan di situ adalah keimanan. Bukti dengan mukadimah daripada UUD 45. Dengan rahmat Allah. Nah, di situ. Jadi mengartikan, menafsirkan bahasa hukum itu ada cara-caranya. Tidak sembarangan semaunya. Kata-kata itu dipahami sesuai pada saat kata-kata itu dikeluarkan, diucapkan, atau dibukukan. Seperti itu. Insyaallah ini kita mau menghindari demi untuk menjaga persatuan dan kesatuan semuanya. Kata-kata mufsid juga dipahami seperti itu. Ini tadi, wa idza qila lahum la tufsidu. Jangan membuat kerusakan di bumi. Kerusakan apa? Kerusakan lingkungan. Merusak gunung, merusak hutan, merusak sungai, parit-parit, perkampungan dan sebagainya. Jangan dirusak. Apalagi jangan dirusak. Tatanan kemasyarakatan jangan dirusak. Jangan dipecah belah. Hah? Jangan apalagi, jangan merubah ciptaan Allah, baik itu lingkungan, pria jangan dijadikan wanita, wanita jangan dijadikan pria. Itu juga merusak. Apalagi banyak merusak itu, membiarkan adanya narkoba, merusak. Harus dikenakan sanksi hukum berat. Itu perusak nomor 1. Harus dibasmi. Tidak boleh ditolerir. Segala macam yang merusak kehidupan orang banyak itu harus disingkirkan. Karena itu yang disebut mufsid. Siapapun yang membenarkan, mengizinkan, merestui adanya kerusakan, merestui adanya narkoba, merestui adanya segala macam lokalisasi dan sebagainya itu dinamakan mufsidun. Yang menebar kebencian, yang mendidik orang menjadi teroris, yang membela teroris, yang menyediakan dana untuk teroris, itu disebut mufsidun dalam Al-Quran. Walaupun mengenakan identitas, memakai baju takwa kah, membuat segala macam atribut kesalehan, Allah tidak melihat itu. Yang dilihat adalah perbuatannya, apa yang dilakukan. Menebar kebaikan, apakah menebar permusuhan? Menabur bunga ataukah menabur duri? Siapa yang menebar angin, dia akan menuai badai. Itu benar. 5 tahun yang lalu mereka yang memelihara ISIS, yang memberi dana untuk ISIS dan Al-Qaeda, yang memberi izin masuk ISIS dan Qaeda ke Syria, ke Irak dan sebagainya, sekarang mereka juga menuai kejahatan ISIS. Berbalik. Semua seperti itu. Tidak ada kezaliman itu yang bebas dari hukuman. Baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada perbuatan fasad, mufsid itu pelaku fasad. Fasad itu adalah merusak kehidupan, merusak moral, merusak ekonomi. Termasuk koruptor itu, termasuk mufsid. Yufsidu fil ard. Merusak kehidupan di negeri ini. Dia korupsi di negeri ini, merusak ekonomi negeri ini. Merugikan bangsa. Termasuk mufsidun. Kalau ditanyakan lagi, kenapa kalian lakukan itu? Aku tidak melakukan yang jahat. Ini uang negara. Aku keluarkan berapa persen untuk bantu fakir miskin. Berpahlalah aku. Ya, jangan bohongi Tuhan seperti itu. Nah itu di sini dikatakan selalu orang yang berbuat kerusakan itu selalu menyatakan dia berbuat baik. Nah sekarang gunakan akal sehat.
secara jujur guna hati nurani, apakah itu baik apa tidak. Mereka yang simpati-simpati kepada ISIS Al-Qaeda, berpikirlah baik-baik. Membunuh orang tak bersalah itu, apa itu baik? Kenapa harus simpati kepada mufsidun, kepada perusak? Hanya karena kalimat Allahu Akbar. Tidak bisa begitu. Kita tidak bisa lihat kata-kata, simbol-simbol. Faktanya, apa yang mereka buat? Kalau masih ada yang mau bela ISIS, mau bela teroris, sadarlah apa yang mereka lakukan. Merusak, membunuh. Masjid pun dibom. Kenapa harus dibela? Qurannya kata berkaca kepada Al-Quran. Bunuh satu orang saja sudah tidak boleh. Disebut dalam itu surat At-Taubah. Membunuh seorang dengan sengaja masuk neraka jahanam. Satu, kalau ribuan orang dibunuh. Apalagi di masjid. Janganlah sampai kita ajarkan anak-anak kita generasi yang akan datang bahwa membunuh itu adalah perbuatan mulia. Astagfirullahaladzim. Menghilangkan nyawa orang itu berat hukumnya. Allah yang menghidupkan. Hanya Dia yang mematikan. Kecuali ada izin melalui pengadilan. Harus melalui proses pengadilan. Jangan seperti di negeri mana itu, saya lihat entah negeri mana, saya lihat di TV itu. Enak saja membunuh orang, kisos katanya. Ambil di tengah jalan, wanita ditarik-tarik, diseret-seret, dibacok-bacok itu. Dibunuh. Di satu negeri Islam lah itu. Memalukan sekali. Di zaman Nabi melalui proses pengadilan. Potong tangan pencuri melalui proses pengadilan. Memang pengadilan tidak seperti sekarang, gedung ini. Ya, pemahaman dong waktu itu. Nabi bertindak menjadi pembela selalu Nabi. Di Bukhari banyak itu kasus-kasus. Nabi selalu membela. Ada sidang itu, walaupun tidak resmi. Zaman itu cara mereka lah seperti itu. Yalah. Zaman berubah-ubah, nggak mesti sama ada sidang seperti pakai palu di gedung, tidak. Kakek moyang kita juga dulu bikin pesantren, bikin masjid, tidak pakai rapat. Sambil duduk di bawah pohon dia, bertiga. Kita bikin ini. Iya, sudah. Bangunlah, tak ada stempel, tidak ada kertas, tidak ada panitia, tidak ada proposal. Berbeda zaman, berbeda cara. Jadi pengadilan waktu itu di jalan di mana saja Nabi melakukan itu, ada beberapa sahabat memutuskan masalah. Tapi selalu Nabi menjadi pembela. Nah, Khalifah Umar selalu menjadi jaksa, penuntut umum dia. Nabi selalu menjadi pembela. Alasan apa dia dulu, motivasinya, kenapa dia melakukan itu, apa sebabnya, mungkin dia terpaksa, itu namanya darurat, bebas hukum. Begitu. Ada yang tidak terpaksa, ada bukti, masih dibela oleh Nabi. Oh, saya berzina, ini lihat saya udah hamil, itu betul saya berzina. Ya Rasulullah, oh, kalau begitu ya pulang dulu, lahirkan anakmu. Dibela. Maksud Nabi apa? Jangan balik lagi lah. Nah, sudah lahir anaknya, datang lagi, ya Rasulullah sudah lahir, sekarang hukum saya. Jangan, susui dulu anakmu ini. Balik lagi susui anak. Itu kan Nabi bertindak sebagai pembela. Jangan cari hadis itu hanya ucapan. Perbuatan Nabi, restu Nabi, izin Nabi, itu termasuk hadis juga, sunnah, hukum juga. Nggak semua harus ucapan. Malah itu lebih mantap itu perbuatan Nabi secara fakta. Nabi selalu membela bahwa sanksi hukum di Islam itu harus melalui proses pengadilan. Ada penuntut umum tuh waktu itu Khalifah Umar, ada pembela itu Nabi Muhammad, seperti itu. Jadi kita mesti memahami Islam, pemahamannya yang penting, bukan hafalan. Secara literally, terus jadi kasar, garis keras. Ini bikin malu Islam. Islam itu agama paling rahmat. Sanksi hukumnya itu kelihatan itu keras, tetapi itu tujuannya untuk apa? Preventif, mencegah agar orang tidak berbuat kesalahan, agar takut. Nanti di pengadilan tidak sekeras itu, maling potong tangan, ini dicambuk. Di pengadilan itu syaratnya berat, harus ada saksi 4 orang, matanya lengkap, jadi 8 biji mata 4 orang itu, bukti-bukti harus lengkap. Sedikit ada keraguan dalam kesaksian atau pembuktian, bebas dari hukum qisas, bebas dari hukum hudud. Diganti dengan hukum takzir. Apa itu takzir? Ya ijtihad hakim lah.
Lihatlah bagaimana ini orang diapain supaya dia tuh menjadi baik. Sanksi hukum yang akan dijatuhkan oleh seorang hakim adalah bagaimana orang ini kembali menjadi masyarakat. Dia baik. Menyelamatkan dia dari dendam masyarakat dan menyelamatkan masyarakat dari kenakalan dia. Jadi nggak selamanya mesti penjara. Bisa saja orang itu dihukum untuk bekerja di satu perusahaan. Bisa aja dihukum untuk kerja di tambang batu bara. Bisa dihukum untuk bertani di sawah, buka lahan baru. Di situ dikurung semacam untuk penjara. Orang penjara itu semua bekerja. Bertani, ditambang, di mana-mana bekerja. Tidak menganggur. Tambah rusak dia kalau menganggur. Nah, gajinya itu 70% untuk keluarganya. 30% untuk dia. Nah, orang di penjara, anak istrinya, siapa mau kasih nafkah? Kan disuruh tegakkan keadilan oleh Allah. Nah, ini manusia perlu kerja, biar dia seorang suami, dia perlu tanggung jawab untuk anak istrinya. Jadi sistem penjara itu sudah tidak sesuai. Hanya sedikitlah untuk orang yang ngamuk-ngamuk mau bunuh-bunuh orang, ISIS itu boleh itu di penjara itu suruh kerja keras juga dia. Kalau yang lain tidak. Di perkebunan, di pabrik, di tambang, di mana-mana semua bekerja. Tidak ada yang menganggur, tidak jadi beban negara. Dan mereka pun di penjara itu makannya kurang. Penjara untuk 600 orang isinya seberapa itu? 1.700. Jatah makannya untuk sekian orang, itu suatu tidak berperi kemanusiaan, bertentangan dengan Pancasila itu. Walaupun dia seorang yang dihukum, dia berhak hidup layak. Harus dikasih makan cukup. Oleh karena itu dikasih pekerjaan. Tidak beban. Itu kemanusiaan. Hukum Islam itu adil sekali. Rahmat. Tapi memang sanksi hukumnya serem ya. Itu untuk preventif, mencegah. Contoh. Demi wibawa hukum, kalau ada maling betul-betul sudah as-sariku di Quran itu kalau al itu pakai al, bukan sarik, bukan yang mencuri. Pencuri, proporsional. Jadi artinya kalau dia tobat, ampun saya enggak lagi Pak Hakim, 2-3 kali dia begitu dibebaskan itu. Kasih hukum ringan. Takzir namanya. Jadi yang dihukum betul-betul potong tangan itu yang sudah profesional, residivis, sudah keluar masuk penjara, udah betul-betul pencuri. Nah itu pun potongnya tidak semua harus di sini. Pendapat ulama beda-beda. Ada yang segini, ada yang segini. Nanti itu dimusyawarahkan di sini. Tidak terlalu keras. Nah kemudian apa setelah itu? Dilihat orang ini agar dapat pendidikan, islah. Tujuannya memperbaiki dia, bikin dia jadi baik. Begitu. Misalkan sekarang saya kasih contoh. Seorang supir nabrak apa kira-kira? Nabrak tukang bakso lah. Misal ini kan contoh. Kalau tukang bakso jangan tersinggung dulu nih contoh. Kemudian meninggallah bapak bakso ini. Pak supir di penjara. Lah terus rumah tangga supir siapa mau kasih makan itu? Rumah tangga tukang bakso siapa kasih mau tanggung jawab? Anak istrinya. Kasihan kan? Nah kalau Islam bagaimana Ustaz? Di hukum Islam ini supir didenda harus membayar diat. Nah bayar diat ini memang mahal, 100 ekor onta, ya berapa itu sekarang? Sapi gitu kan, bisa berapa sekarang itu? 700 juta. Nah ini Islam ada musyawarah, bisa musyawarah, ada kiai atau siapa musyawarahkan atau hakim siapa dimusyawarah sama kepada keluarga Bapak Basu, ini bisa bayarnya 300 juta atau 200 juta saja. Oh ya setuju sudah. Nah dari mana uangnya kalau Pak supir dia nggak punya uang? Perusahaan-perusahaan yang bayar enggak juga. Masyarakat rame-rame gotong royong di beberapa masjid, 10.000, 5.000, kumpulkan, berikan uang itu ke pelaga anak yatimnya Bapak Bakso tadi dan istrinya itu. Dia bisa deposito, dia mau hidup dia. Bagaimana sekarang Pak supir? Gunting SIM-nya, tidak boleh supir lagi karena sudah menabrak. Tapi dia bisa kerja di bangunan di tempat lain, menghidupkan anak istrinya. Dia bukan penjahat. Dikurung di besi situ. Di balik besi, di balik jeruji. Tidak memperbaiki. Keluar dari sana malah dia belajar hal-hal di dalam situ. Nah, cobalah berubah. Bukan masalahnya ini hukum Islam atau bukan. Bukan masalahnya, masalah itu baik apa tidak. Kita harus jujur. Kalau kita bisa ambil KUHP dari Belanda, apa masalahnya? Tidak perlu tulis KUHP Islam, KUHP Indonesia tetap. Ambil yang baik, ambil yang baik. Dari mana saja. Apalagi dari kitab suci. Hukumnya buat semua masyarakat sama. Kita ingin memperbaiki.
Bagaimana ini sekarang dia sudah penuh. Coba saya kasih contoh. Cobalah gunakan pikiran yang jujur. Sekarang terpaksa hukum ini supaya tegak, betul-betul ada maling yang sudah kelewatan, pencuri ini begal gitu, potong tangannya, 1, 2. Begitu berita ini disebarkan, anak-anak yang ada di SD, SMP, SMA, apa yang timbul dalam hati mereka? Jerah. Jangan sampai mencuri. Besok mungkin dia lihat ada dompet jatuh, itu ada uangnya, bukan saja dia dekat, dia lari jauh, gak mau dekat dia. Terbayang itu potong tangan. Jadi hukum Islam ini bukan hanya mau menghukum orang yang bersalah yang sebagai pencuri tadi, mencegah agar tidak timbul calon-calon pencuri baru. Tuh, Islam punya kelebihan. Kalau yang lain seolah biarkan ada pencuri, biarkan ada orang mabuk, biarkan orang bunuh, nanti kita hukum. Tidak ada penangkalan. Ini benar-benar penangkalan. Yang dicegah itu dipotong tangan satu ini terpaksa korbankan untuk apa? Mencegah calon-calon pencuri baru. Mencegah calon-calon pembunuh baru. Mencegah bibit-bibit ISIS, mencegah bibit-bibit Al-Qaeda. Saya ingin tumbuh Islam-Islam yang muslih. Muslim yang bisa menebar produksi, beramal soleh, membuat produksi yang berkualitas. Muslim yang bisa mencipta lapangan kerja. Warga negara yang penuh kasih kepada bangsa. Itu ajaran Islam. Pemahaman yang penting bukan mazhab. Paham. Kita sudah bahas berapa kali kemarin. Insya Allah. Apa pemahaman insya Allah? Bisa kita terus insya Allah. Nah, sudah kita pahami bahwa kata-kata insya Allah itu adalah minta restu dari Allah. Minta izin dari Allah, minta bantuan dari Allah agar berhasil, minta dijaga dari Allah kalau memang pekerjaan yang akan kukerjakan berbahaya ini, jauh singkirkanlah ya Allah. Insya Allah, luar biasa itu. Membuat tenang, membuat hati tenang dan senang. Insya Allah itu adalah ketuhanan. Tauhid keluar dari hati nurani karena menuhankan Allah. Tidak mau berbuat sembarangan, mau minta restu Allah. Jangan insya'a negeri ini, insya'a bapak ini. Nah, itu yang syirik. Jadi bukan kuburan. Gak ada orang minta di backing oleh kuburan. Tapi ada orang minta di backing oleh ini, oleh negeri ini, oleh ini. Itu yang syirik itu. Pemahaman yang penting. Ziarah kubur tidak masalah. Gak ada orang udah tahu itu udah mayat kok. Tapi kebanyakan orang syirik itu kepada yang hidup, yang dianggap kuat, yang dianggap super power. Itu dia. Menuhankan dia. Minta restunya, gak berani bilang tidak. Itu minta restunya, minta di backing, minta di backup, nurut. Nah, pemahaman. Jadi kita jangan orientasi kepada mazhab ini, mazhab itu. Benar atau salah, ini mazhabku. Biar salah dibela. Bukan begitu. Kita terikat dengan al-haq, kebenaran. Orang Islam itu memihak kepada kebenaran. Memilih kebenaran, mencintai kebenaran, dan membela kebenaran. Itu Islam yang benar. Silahkan mazhabnya apa saja boleh. Sekarang ini tidak, orientasinya masing-masing ke mazhab. Diskusinya juga membela mazhab, benar salah ngotot. Ini yang namanya sesat. Bikin agama baru, mazhab itu dijadiin agama, salah benar diikuti terus. Tidak begitu. Al-Quran pegangan kita. Islam agama kita. Mazhab bukan agama. Mazhab ijtihad bagian dari agama. Mazhab itu kumpulan fikih. Fikih itu pendapat ulama. Ulama tidak dapat wahyu. Betul, menurut Ustaz Husin itu sampaikan berapa kali. Ulama tidak mendapat wahyu. Benar. Benar, bisa salah. Itu kelebihan binaan Rasil ini. Islam yang satu, itu benar. Ada yang mengatakan jangan Islam yang satu. Loh, maunya Islamnya berapa? Ya enggaklah, Islam satu, Qurannya satu, Islam satu. Itu sudah benar. Jadi, ini pun tidak dijadikan mazhab Rasil, ya enggak lah. Mazhab ikut Quran, ikut Nabi Muhammad, itulah sudah benar. Tapi yang penting apa tadi? Pemahaman. Itu contoh insya Allah tadi. Apa arti soleh pemahaman? Soleh itu bukan hanya soal ibadah. Itu orang soleh kalau ibadah sampai nggak cari uang, nggak urusan sama dunia, salah. Soleh itu orang yang berkarya. Karyanya bermutu. Dia ibadah bermutu, khusyuk. Dia buka apapun, bikin produksi bermutu, berkualitas, dirinya juga dibina.
Begitulah namanya orang soleh, orang yang bermanfaat, hidupnya berguna bagi orang banyak. Kesang maaf, saya mau tanya, jangan apa tuh kita ngotot, enggak usah. ISIS itu bermanfaat nggak hidupnya? Hah? Negeri yang dia masukin itu, apa yang dilakukan? Di Irak, di Syria, hancur. Air, gudang air tuh dibom. Semua tempat-tempat kehidupan orang, sarana kehidupan dihancurkan. Di Irak, di Suriah, sekarang di Yaman. Sudah kelaparan semua itu. Di darat tuh di Hadramaut, Yaman Selatan sudah dikuasai ISIS dan Al-Qaeda. Semua sarana kehidupan dibom sama dia. Kuburan diubrak-abrik. Musuhnya kuburan itu. Nah terus kalau seperti itu, apanya yang benar dari ISIS dan Al-Qaeda ini? Kenapa harus dibela? Misal, nggak ada, saya yakin di negeri ini nggak ada. Tapi jangan sampai anak-anak diajari bahwa itu tidak baik, seperti itu. Tapi tidak diajari dendam, benci juga tidak. Diajari itu tidak baik. Ada muslih, ada mufsid, begitulah. Orang Islam itu muslih, muslih itu soleh. Muslih yang membuat soleh, membuat kesalehan. Begitulah. Mufsid sebaliknya, yang membuat segala yang tidak baik. Selanjutnya kita perhatikan firman Allah selanjutnya. Ini sesuatu yang harus kita pahami. Di dunia kita selalu menggunakan media apa saja untuk membenarkan perbuatan kita walaupun salah. Ya, itu pemelihara ISIS dan Al-Qaeda itu punya televisi banyak, punya media banyak, punya penceramah banyak, dia bisa bayar. Digunakanlah media-media itu untuk membenarkan tindakan-tindakannya. Dia orang-orang sekarang sudah anti teroris, dia juga ikut anti teroris. Tapi teroris dia lain. Organisasi-organisasi yang anti Israel itu menurut dia teroris. Sama Israel. Israel juga semua itu orang-orang di negeri Arab yang mau lawan Israel disebut teroris. Beda. Makanya Indonesia diajak basmi teroris yang model itu, Indonesia nggak mau. Indonesia ngerti. Di sini kita punya, alhamdulillah, orang-orang tuh banyak tahu situasi dan kondisi yang sebenarnya. Baik, propaganda ini banyak menyesatkan orang. Banyak membodohi orang. Memutar balik fakta. Dia gunakan dengan uang yang banyak itu media-media untuk membenarkan tindakannya yang salah. Kita berdoa kepada Allah, semoga ini selesai. Dia orang semua bisa damai, semuanya bisa sadar, dan Islam bisa rukun, umat ini bisa bersatu. Tetapi yang saya maksud apa? Di akhirat tidak ada yang bisa disogok. Di akhirat tidak ada televisi yang bisa dibayar untuk mengusir ustadz yang dia tidak cocok. Saya diusir dari TVRI. Terus terang saja, kenapa tidak? Bukan dari organ Indonesia, dari luar, karena dia punya uang. Itu ustadz itu tidak boleh. Negeri kita diatur oleh orang dari luar. Astagfirullahaladzim. Tapi ingat, di akhirat nanti, di mahsyar, setelah kiamat, semua kita baris. Lama itu perjalanan itu lama. Hisab, pengadilan itu perlu waktu panjang. Lama di situ. Tapi semua serba canggih. Tidak bisa bohong lagi. Kayak di dunia bisa bohong. Bayar orang untuk pidato, bayar televisi, bayar berita semua. Tidak ada di sana. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kata Allah. Sekarang ku kunci mulutmu. Wa tukallimuna aydihim. Tangan ini bercakap, berkata-kata tangan ini. Semua menayangkan apa yang dia pernah lakukan di dunia. Panca indera, semua anggota tubuh membuktikan, menyatakan, menayangkan, memperagakan apa yang pernah dilakukan di dunia. Kecuali dia taubat, di dunia ditipek itu. Dikat. Tapi kalau tidak, semuanya terbuka di sana. Tidak ada lagi kedok. Manusia telanjang memang. Tapi segalanya serba telanjang. Bukan hanya tubuhnya telanjang. Isi pikiran, isi hatinya, apa isinya itu. Islam beneran, apakah penuh kebencian kepada kebenaran dan kepada Islam. Terbuka semua. Tertayangkan. Tidak bisa bohong lagi. Di sini pun bohong tidak bisa berlaku lama. Akan terbuka kedok-kedok semua orang yang menggunakan kedok kebenaran, Allahu Akbar, tapi perbuatannya luar biasa. Memecah belah, menghasut, mengkafirkan, memfitnah. Orang dakwah dimusuhi. Saya hanya memberi ingat untuk diri saya dan kita semua. Di akhirat tidak ada lagi kebohongan.
Tidak lagi sogok menyogok. Mulut kita pun ditutup. Semua telanjang terbuka. Serem dan malu di sana. Tapi kita masih punya waktu untuk mentipek. Bisa dihapus itu. Film-film, dokumen-dokumen itu, video-video tentang kita. Kita tobat. Menjadi islah. Di Al-Quran tobat itu harus dengan islah. Menjadi muslih. Orang yang tobat memuslihkan dirinya. Mengislahkan dirinya. Mensolehkan dirinya. Itu kunci tobat. Syarat tobat di situ. Mensolehkan diri. Baru bisa beramal soleh. Orang yang tidak soleh, beramal soleh paling sedikit. Tapi kalau dia sudah soleh, amal solehnya jalan terus. Orang yang soleh pasti beramal soleh. Itu muslih. Apa muslih? Orang yang membuat segala menjadi soleh. Membuat segala menjadi baik. Dia masuk pergi ke WC umum, toilet dimanapun dia berada, kotor, orang nggak ada, dia kunci dari dalam, dia siram, dia bersihkan itu. Itu muslih. Tidak ada yang tahu dia dengan Allah. Malaikat-malaikat pun kagum pada orang itu. Kenapa? Ikhlasnya 100%, tidak peduli. Dia tidak pernah minta dari orang. Masuk masjid pun demikian. Di mana dia bisa berbuat baik, dia berbuat baik. Tidak peduli apa kata orang. Tidak ada orang lihat, dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Itu muslih. Antara kita dengan Allah. Kapan kita bisa menjadi sadar bahwa kita ditugaskan menjadi muslih, mensolehkan, mengislahkan, membuat semuanya menjadi baik. Itulah kewajiban seorang Islam. Mau bermazhab boleh saja, tapi mazhab bukan agama. Mazhab bukan kendaraan ke surga. Bukan. Semua menganggap mazhabnya mau pergi ke surga. Sini-sini kayak connect saja dia. Surga, surga ini naik. Mazhabku gitu. Tidak. Kendaraan ke surga itu kapal Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh. Di Quran. Ada lagi yang naik kapal Nabi Nuh. Nabi mengatakan, keluargaku seperti kapal Nabi Nuh. Saya ikut naik. Nah ikuti. Bukan mesti naik di kapal. Ikuti ajarannya. Ikuti ajaran sahabat. Sahabat yang baik soal itu banyak banget itu. Tapi yang baik kebanyakan mati duluan. Kenapa? Karena dia ikhlas. Berapa sahabat itu mendampingi Rasulullah di atas bukit Uhud. Yang lain kabur ke bawah. Berebut harta itu. Tapi beberapa belas sahabat di atas itu. Menghalangi tombak-tombak kena ke badannya. Asal jangan kena Rasulullah SAW. Banyak itu sahabat baik seperti itu. Tapi kebanyakan mati syahid. Seperti bangsa kita juga, pejuang-pejuang kita itu banyak sekali. Tapi mana? Yang baik banyak meninggal, sudah mati syahid. Seperti itu. Tapi sekarang dia di sana-sana. Hidup seperti itu. Tidak ada manusia tuh mati ruhnya, yang mati badan. Semua orang yang sudah wafat tuh hidup. Hanya kalau yang jahat tidak boleh bergerak di alam kubur itu. Nggak bisa bergerak dia. Sedang menyesal itu, menangis. Sudah puluhan tahun, ribuan tahun menangis, menyesal. Yang baik, dapat izin dari Allah mau pergi kemana-mana boleh. Kebanyakan mereka kumpul di Madinah. Di Madinah itu ada Madinah manusia. Yang ada batu-batunya itu, tembok-tembok masjid itu Madinah manusia. Ada lagi Madinah arwah di situ juga, tapi dimensinya berbeda. Maka itu bagi mereka yang berziarah kepada Nabi di Madinah, jumpa. Hanya kita tidak bisa lihat dia lihat kita. Tapi kalau mau lihat juga bisa. Jangan pakai mata ini melihatnya. Pakai mata hati. Kalau hati bersih, insya Allah lihat benar juga tidak. Tidak ada fisik, dimensi berbeda. Ruh, rasa. Melihat dengan rasa. Orang tunanetra juga tuh melihat tajam loh. Dengan rasa. Tanya bapak atau ibu tunanetra itu. Kalau dia nonton TV loh, sinetron apa itu. Tanya ke dia apa ceritanya tuh. Hafal dia dari awal sampai akhir. Daya ingatnya tinggi. Jadi mata hati itu juga tajam. Ada. Kita yang melek ini kadang-kadang tidak menggunakan itu hati nurani itu, mata hati kita. Ditajamkanlah mata hati itu. Mereka juga beriman. Iman itu apa? Rasa. Rasa. Saya ulang lagi, ini nggak apa-apa diulang-ulang. Karena penting. Apapun kalau belum merasa kita tidak kenal dan tidak tahu. Buah apapun diceritakan orang kita tidak tahu. Kalau belum makan.
Ketika kita makan buah itu rasa, oh ini manggis, oh ini tahu betul. Sekarang ada rasa, berasa nggak Allah itu ada? Merasakan nggak kalau itu maha kuat? Merasakan nggak kalau Allah itu maha penyayang? Merasa nggak disayang? Itu yang penting. Ini saya ulang karena ini penting. Iman itu ada di pikiran, dirasa, bukan di lidah. Orang bisu juga imannya tinggi. Tunanetra juga banyak yang imannya tinggi. Bukan dengan mata dia melihat Allah. Kalau mata yang bisa dilihat tulisan ALLAH. Dengan pikiran, dengan rasa. Kadang orang-orang tunanetra atau yang bisu itu imannya lebih tinggi dari kita. Karena dia menggunakan rasa. Menggunakan pikiran, tidak mengenalkan hanya tulisan. Kita itu hanya membaca tulisan. Mengenal tulisan. Banyak orang hanya mengenal tulisan Allah. Belum mengenal Allah. Belum merasakan Allah melihat dia. Merasakan Allah menyayangi kita. Sehingga kita digiring bisa jumpa ini. Kita jumpa ini, kita bicara masalah kebesaran Allah. Kita bicara tentang islah, tentang musleh. Ini Allah yang takdirkan, Allah yang pertemukan kita. Allah menyayangi hambanya itu digiring untuk mengenal dia dan mengaguminya, menghormatinya, mencintainya. Mau berbuat apa saja, insya Allah. Jika diizinkan Allahku, jika diizinkan oleh Tuhanku, jika direstui oleh Tuhanku. Kenapa begitu Pak? Ya jelaslah aku tinggal di dunia ini punya dia, negeri dia. Masa aku tinggal di negerinya aku nggak mendekatinya, nggak tunduk, nggak cinta sama dia? Danlah aku. Nah, siapa nggak mau beriman kepada Tuhan, nggak mau menyembah Allah, cari aja negeri lain, bikin negeri sendiri gitu, pindah. Jangan tinggal di negeri Tuhan. Makan rezekinya, kita butuh kepadanya. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain, kita nyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita lihat lagi ayat selanjutnya, masih ada waktu berapa menit. Semua itu di surat lain ditanyakan apa yang harus dilakukan tentang anak yatim. Gol islah. Apa yang saya lakukan untuk anak yatim? Islah. Perbaiki anak yatim itu, kasih sayang, beri, disekolahkan dan sebagainya seperti itu. Bukan hanya diberi makan. Nah kemudian ini kita baca juga tentang islah ini dalam surat penting ini, ayat penting ini. Penting sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, surat Yunus ini ya. Surat Yunus. Apa ini firman Allah? Falamma alqaw qala Musa mulai dari sini. Qala Musa ma ji'tum bihi sihir innallaha sayubtilhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Tapi bisa mengatakan sihir yang kalian lakukan itu akan dibatalkan Allah. Akan dibatalkan Allah. Karena Allah tidak akan merestui mengislahkan perbuatan orang yang mufsid. Nah ini mufsid ini. Yang suka nyihir-nyihir itu mufsid. Mufsid itu apa? Perusak bumi, perusak kehidupan. Sekarang sudah banyak orang menggunakan sihir. Batalkan. Baca Al-Baqarah, baca salawat, baca ini ayat. Surat Yunus ini. Dibaca bisa membatalkan sihir. Inilah yang dibaca oleh Nabi Musa dan tukang-tukang sihir Fir'aun itu lumpuh semua. Itu ayatnya ya. Maji'tum bihis sihir innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sihir yang Anda lakukan, semua yang kalian lakukan akan digagalkan oleh Allah karena Allah tidak merestui perbuatan tukang sihir, perbuatan orang yang merusak kehidupan. Ya. Surat Yunus ini, surat 40, 41, 80 lupa saya cari deh seperti itu. Tapi dibaca dengan salawat, baca auzubillah, boleh tambah Al-Baqarah atau ayat kursi. Ayat kursi dengan ini, rontok sihir-sihir semua. Jadi nggak usah takut, sihir itu nggak ada apa-apanya, kecil itu. Asal kita kuat mental nggak akan kena. Tapi ini zaman sudah semua orang, hatta yang suka dikit-dikit sihir, kafir, syirik, yang anti-anti seperti itu mempraktekkan juga itu demi politiknya itu. Menghalalkan segala cara itu. Tapi cukup tangkis dengan ini. Ayat kursi, ini baca ini. Ini paling ampuh ini, ayat ini. Surat Yunus ya. Itu bunyinya qala Musa maji'tum bihis sihir, apa yang kamu lakukan sihir, ini kata Nabi Musa, innallaha sayubtiluhu, Allah akan membatalkannya. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Allah tidak akan merestui perbuatan orang-orang fasad yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Pemirsa dan pendengar sekalian, pengantar ini cukup sampai di sini. Kita bisa
diskusikan. Silahkan dipahami baik-baik. Jadi sekali lagi kesimpulannya pemahaman yang penting dalam segala apa-apa yang kita pelajari. Yang perlu dipelajari adalah pemahaman, bukan pindah mazhab. Anda mau Wahabi kah, mau Muhammadiyah, mau terserah, silakan. Yang penting pemahaman dan jadi orang yang soleh, insya Allah. Terima kasih Anda masih tetap bersama Rasil TV dan Radio di acara Tausiah Sore bersama Ustadz Zain Al-Hadi yang tengah membahas sesuatu yang mudah-mudahan membuat kita semakin paham perbedaannya ya. SMS yang sudah dikirim dan juga WA ini dari Yusa, usia 47 tahun di Pasar Minggu. Assalamualaikum Ustadz, semoga selalu dilindungi dan selalu terpelihara kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apakah kebangkitan kaum hipokrit saat ini sedang terjadi ya? Di dalam setiap kesempatan doa bersama selalu ada kalimat semoga kita yang berkumpul di sini diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya berbuat baik dan benar sudah kita ketahui, tetapi sedemikian rupa sehingga jadi ucapan saja, tidak berbuat. Bagaimana Ustaz? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak, di zaman seperti sekarang ini seperti itu, tapi insya Allah yang kumpul itu banyak yang baik ya, beneran. Tapi memang hipokrit sudah banyak kali di mana-mana. Kita kumpul itu selalu kata-kata indah yang terdengar, semuanya sudah Al-Quran berkumandang ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita pergi kemana, ke pasar, kantor-kantor, jarang sekali kita menemui orang-orang yang berbuat baik. Ada, bukan tidak ada. Satu. Kedua, kadang-kadang orang memisahkan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, antara ibadah dan kehidupan dunia. Inilah yang salah di sini juga. Jadi dia mungkin ibadah, dia sholat, dia umrah pula balikan, tapi hubungan dengan manusia dianggapnya itu biasa-biasa saja. Padahal itu dosanya lebih besar. Hubungan dengan manusia, ibadah itu vertikal dan horizontal. Jadi seluruh 24 jam hidup kita itu ibadah. Hubungan dengan manusia itu ibadah, hubungan dengan keluarga di rumah ibadah, dengan tetangga semuanya ibadah. Nah, tinggal menjadi ibadah, menjadi maksiat tergantung cara pelaksanaannya. Menjadi amal soleh apa amal salah. Bekerja pun mencari nafkah, uangnya untuk apa? Untuk maksiat ya jadi amal salah. Nanti untuk bawa ke rumah, untuk keluarga, untuk famili yang nggak mampu dibantu, ya amal soleh bekerjanya itu menjadi ibadah. Bapak polisi itu kalau dia betul-betul melindungi rakyat, mengayomi rakyat, dia jaga ini negeri, keamanan dan sebagainya, ibadah deh. Tugasnya sebagai polisi menjadi ibadah. Tentara kita juga itu, menjaga negeri kita, menjaga ini semua, lillahi ta'ala, dia ikhlas lillahi ta'ala, jihad dia. Ibadah. Semua kita di sini kalau ikhlas lillahi ta'ala ibadah. Tapi kalau kami di sini dakwah bukan untuk umat, bukan untuk Islam, mau memecah belah, hanya berjuang untuk golongan, ya tidak ibadah lagi. Innamal amalu binniat, dengan niatnya. Semua dilihat motivasinya, dinilai dari motivasinya. Nah, tapi juga Bapak sekalian, Bapak yang bertanya tadi indah sekali, pertanyaannya bagus. Maka dari itu kita mulailah mengajarkan anak-anak kita itu tidak hipokrit. Kita ajari mereka bukan membaca doa, berdoa. Bukan membaca doa, berdoa. Tidak cukup mengenal tulisan Allah, tapi mengenal Allah, sifatnya dan asmanya. Merasakan kasih sayangnya. Merasakan kekuasaannya di mana-mana ada. Kekuasaannya. Rahim dan kasih sayangnya. Saya tidak malu mengulang-ulang apa yang sudah saya sampaikan. Lihat buah-buahan semua. Allah sayang kepada kita. Dibungkus semua itu. Buah-buahan itu. Sampai salah bungkusnya berduri itu. Supaya tidak masuk bakteri dan kuman. Untuk kita manusia. Nah nanti di akhirat sana buah-buahnya nggak dibungkus. Karena di akhirat tidak ada bakteri, tidak ada kuman. Jeruk tanpa tidak perlu dikupas. Makan aja seperti itu. Semuanya. Tidak ada bakteri, nggak ada kuman di sana. Steril. Kita juga steril di sana. Nah itulah Allah Maha Kuasa, Maha Sayang kepada kita. Dirasakan. Begitu, jadi nggak hipokrit lagi kalau udah seperti itu. Jadi tidak lagi diajari baca doa, tapi berdoa. Tidak diajari mengenal tulisan, mengenal Allah beneran. Baca Al-Quran, pemahamannya Al-Quran.
Pemahaman istilah-istilah, apa itu mufsid, apa itu muslih, apa itu takwa, apa itu soleh, apa itu tahlil, la ilaha illallah, apa itu istighfar, astagfirullah. Semua istilah-istilah itu dalam Al-Quran dipahami. Pemahaman yang penting, bukan mazhab. Insyaallah. Baik, yang berikutnya dari siapa nih? Hamba Allah saja, tidak ada namanya. Pak Ustadz, bagaimana dengan Islam yang rahmatan lil alamin di negara yang berhukum kepada hukum togut? Apakah Islam menjadi rahmah kepada pelaku perbuatan keji seperti sekarang ini dan itu dilegalkan oleh Umaro? Siapa lantas yang harus bertanggung jawab? Dari Sukabumi, Ustadz. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada masalah. Kita semua bertanggung jawab tapi terbatas untuk berdakwah. Hanya berdakwah, tidak memaksa, tidak mengadili. Nah, siapa yang berdosa? Kita tidak berdosa. Karena di dalam Al-Quran disebut man lam yahkum, barang siapa yang tidak menggunakan hukum Allah, ya, itu dia zalim. Tidak menggunakan hukum Allah. Jadi yang menggunakan hukum Allah ini mestinya siapa? Ditujukan kepada siapa? Penguasa, bukan rakyat. Nah, jadi mereka itu hakim-hakim itu kita doain kepada Allah beri hidayah. Seperti itu. Jadi bukan kita ini yang dihukum. Yang di bawah hukum. Jadi tidak, ayat ini ditujukan kepada penguasa. Yahkum, dia yang mengadili kan? Dia yang buat peraturan. Kita enggak, termasuk wakil-wakil rakyat. Nah, kita tidak berdosa. Jadi jangan campur aduk. Nanti rakyat bergerak, berontak, nah enggak bagus, itu salah di situ. Salah pemahaman. Maka itu saya bilang tadi, kita pemahaman. Kita enggak berdosa, kita beramal baik, kita amal soleh, tetap pahalanya itu tinggi. Seperti itu ada. Ya, seperti itu ada semua. Jadi sekali lagi pemahamannya mereka. Tugas kita apa? Memberi pengertian, menyampaikan, menganjurkan. Itu tugas kita. Tabligh, dakwah, menyampaikan seperti itu. Semoga jelas. Jadi ada aturannya itu. Man lam yahkum, bukan man lam yuhkam. Itu kalau dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, yuhkam itu kita yang dihukum, artinya di bawah undang-undangnya. Dia yang membuat undang-undang, buat peraturan, dan dia yang diperintahkan Allah menerapkan, dia, bukan kita. Jadi kita ada maling nggak boleh kita potong tangan, itu harus negara. Nah, negara yang menerapkan hukum, bukan kita. Ya, itu harus jelas, itu tolong disampaikan kepada yang lain. Kita nggak berdosa, kita karena bukan wewenang kita. Hah? Yang harus menghukum siapa? Itu pengadilan, bukan kita. Jadi kita boleh menyampaikan, boleh mengusul. Kita tidak boleh ada maling kita potong tangan. Kita bukan yahkum, kita yuhkam. Itu dalam ilmu nahwu, ya, memahami Al-Quran. Insyaallah. Baik, saya lanjutkan kembali dari Ibu Widiawati di Bekasi. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Bagaimana ya kalau guru agama yang sangat kami hormati lama-lama justru tidak menyatukan umat? Banyak yang memandang aliran yang menurut hati nurani saya sebetulnya lebih baik. Apakah kalau seperti ini saya diam saja? Apakah ambil saja baiknya, buang buruknya? Atau saya tegur saja langsung? Dengan cara yang bagaimana? Menegur dengan cara yang santun? Demi persatuan umat, Pak Ustadz, karena beliau tidak lagi menyatukan umat. Ini dari Ibu Widiawati, ya. Baik. Ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Semua jawabannya sudah ada tadi. Dengan santun boleh, menegur dengan santun boleh, tapi tidak boleh kita ikut ribut. Jadi mereka bagaimanapun tetap muslim, tetap saudara kita. Ada beda-beda seperti itu, ya, dan kadang-kadang mereka juga usil, suka. Tapi kita harus sabar. Niat dia baik, hanya caranya yang salah. Itu tadi kita jelaskan, dia juga harus mengerti. Jadi itu jangan, supaya tidak pecah belah, kita tidak melayani tapi tetap baik dengan mereka itu. Nah, kita bisa diskusikan dengan ustadz-ustadz yang lain. Nah, satu, kedua, lihat juga penyebar fitnah seperti ini ada macam-macam, ada nggak sengaja, ada ikut-ikutan. Tapi ada beberapa ribu di Indonesia ini, ribuan loh, yang digaji dari luar negeri, ditugaskan seperti itu. Ditugaskan untuk memaksa paham mazhab di luar negeri, itu dipaksakan di sini. Kenapa? Karena negeri itu ingin menjadi khalifah semua negeri Islam. Nah, itu maka kita lihat di sini banyak ajaran, semua tahulah itu dari Wahabi lah, buka sajalah.
biar mereka juga sadarlah, janganlah ngaduk-ngaduk negeri orang. Silakan Anda di negeri Anda, kami juga tidak akan peduli, silakan seperti itu. Anda Muslim, kami Muslim, Anda juga baik, insya Allah kita berbuat baik. Tapi janganlah memaksa bangsa ini untuk menganut mazhab Wahabi. Tidak pernah terjadi, itu dari zaman dulu tak akan bisa. NU itu didirikan khusus oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk membendung Wahabi. Ini kan saya diusir-usir di kantor-kantor ceramah itu oleh mereka ini, karena dia ingin mewahabikan Indonesia. Terus buka aja lah, seperti itu. Jadi, tapi kita ngadepi mereka itu santun. Tetap mereka itu Muslim. Mereka statusnya tetap Muslim. Ada yang baik, dia ikutan mau memurnikan agama. Padahal agama bukan dimurnikan dengan tidak tahlil atau tidak puasa Rejab. Itu kesalahpahaman. Murnikan agama ini dengan orang, jangan sampai ada orang yang kasar, garis keras. Jangan ada teroris, itu murnikan agama. Tunjukkan Islam itu agama rahmat dan kasih sayang, bukan agama kasar. Sama sesama Islam aja kasar, pesantren dibakar, dilempari batu, ya itu yang tidak baik. Itu yang sebenarnya merusak agama. Jadi memang kita udah sabar, tapi sekali-sekali kebenaran itu harus saya ungkapkan. Barang siapa menyimpan, menutupi kebenaran, itu dikutuk oleh seluruh makhluk hidup. Saya takut sebelum mati belum buka nih. Saya sudah buka, sekarang lapanglah saya. Supaya tahu, jangan dibolak-balik. Semua ini dari situ. Dia mau memaksa di sini dengan uangnya yang banyak, mau memaksa orang ikut mazhab dia. Tidak bisa. Dia benar, kita juga benar. Kita tidak mau maksa dia dan tidak mengkafirkan dia. Dia benar, dia Muslim. Tapi kami jangan dikafirkan. Insya Allah. Dengan begitu kita bersatu dan damai. Insya Allah. Baik, yang berikutnya dari pertanyaannya tentang sholat nih Pak Ustadz. Bagaimana kalau kita sudah niat sholat qiyamul lail tapi nggak jadi? Berdosakah kita dari Ciledug? Niat sholat apa? Qiyamul lail. Qiyamul lail. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah Allah tuh baik, Rahman Rahim. Kita niat qiyamul lail kemudian ketiduran nggak jadi, tetap dapat pahala. Tapi berapa pahalanya ya kita nggak tahu, itu kasih sayang Allah. Punya niat baik saja sudah dinilai baik dan mendapat balasan. Insya Allah malam-malam berikutnya bisa melakukan itu. Itu keuntungan besar kalau bisa sholat malam. Menghadap Allah. Allah sayang betul kalau ada hambanya itu di malam-malam hari bangun menghadap, sholat, baca Quran, ya. Sujud lagi, baca sujud yang banyak. Sholat lagi 2 rakaat lagi, sujud, baca Quran lagi, insya Allah. Ya, berkomunikasi dengan Allah. Insya Allah berhasil malam-malam berikutnya, insya Allah Bapak. Yang tadi nggak dosa, malah dapat pahala, niat baik. Kalau kita niat jelek, mau niat berbuat nggak benar, terus kita nggak jadi, nggak dicatat, bebas. No. Tapi mau niat berbuat baik, nggak kesampaian, tetap diberi pahala, insya Allah. Baik, yang berikutnya, Pak Ustadz, di dalam kehidupan sehari-hari, rasanya hati saya masih jauh sekali dari sifat ikhlas. Saya sadar dan saya sudah baca Rabbi Srohri, ya Muqallibal Qulub dan seterusnya seperti yang diajarkan Pak Ustadz, tapi susah sekali. Tetapi saya akan terus belajar Pak Ustadz, mohon petunjuknya. Tidak lupa terima kasih atas hadiah Quran dan buku penenang jiwa kemarin. Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan usahakan, insya Allah akan berhasil. Itu pada proses tuh peningkatan, ada proses. Semua kita, bukan saja kami juga manusia biasa, selalu dalam perjuangan, nggak berarti udah mulus sekali gitu ya. Sama aja kita sholat juga, kadang ada gangguan, ingat ini, teman kita tepis. Auzubillah, ini setan, auzubillah. Dalam hati jangan ganggu, fokus lagi ke Allah terus seperti itu. Itu wajar ya, wajar karena ini ujian tuh memang seperti itu. Nah kita harus penyadaran diri itu yang penting. Bahwa kita ini sedang menghadap Allah. Tadi ceritanya lagi sholat ya. Sedang menghadap Allah. Ingat ke situ terus. Ingat sedang menghadap Allah. Bisa dibantu dengan mendengar bacaan yang kita baca. Ketika baca, Alhamdulillah, ingat itu lagi muji Allah yang Rahman Rahim. Ya kita dengar sendirilah bacaan kita baca. Jadi pikiran gak kemana-mana. Kalau kita tidak mendengarkan yang kita baca, bisa pikiran terbang kemana itu. Pindah kayak burung. Hinggap sana, hinggap sini. Kita fokus saja. Aku sedang menghadap Allah terus Allah, ingat ke situ. Terus itu perjuangan. Nanti lama-lama bertambah. Enggak mungkin enggak tambah itu, ada tambah. Nanti rasa deh, tambah terus. Sampai nanti sholat itu menjadi nikmat.
Pertama kita maksa, lama-lama nikmat. Pertama kita mungkin baca Quran ini, baca surat ini, baca surat Yasin berat. Baca lagi. Lama-lama nikmat, nggak bisa satu, mau ketagihan, nambah lagi. Kalau sudah kita terus ingat Allah seperti itu nantinya, insya Allah. Baik, yang berikutnya dari Alim di Mampang. Pak Ustadz, saya belum paham hukum dahulu dan sekarang, Arab atau di luar Arab, terkait dengan surat An-Nur tentang busana muslimah. Iya, terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan betul itu. Sama, di mana saja hukum itu diterapkan sama. Ya, jadi tadi dikatakan tutup pada semua kecuali yang biasa nampak. Nah, yang biasa nampak pada waktu ayat ini turun, itu yang dimaksud Arab atau bukan Arab. Yang waktu itu karena turunnya di sana, ya diukur di sana muka dan telapak tangan. Kalau kita artikan yang biasa nampak di masing-masing tempat, ya susah dong. Di Irian kan yang biasa nampak banyak, ya, di mana-mana. Jadi nggak bisa begitu. Menurut ayat itu tuh turun. Nah, kemudian kalau budaya, Islam menghargai semua budaya selama tidak bertentangan dengan syariat. Busana, kalau busananya kita mau pakai batik ya silakan aja. Ya nggak mesti hitam, kalau mau hitam ya nggak apa-apa juga, bebas lah itu. Yang penting tutup kecuali muka dan telapak tangan. Kalau ada yang tutup muka, apa sih namanya, cadar ya jangan diganggu, biar aja tuh hak dia. Tapi kita pegang agama yang kita pahami, Al-Quran mengatakan tutup semua kecuali yang biasa nampak, yang biasa kelihatan waktu ayat ini turun, muka dan telapak tangan. Itu udah pasti tafsir, nggak bisa dirubah lagi karena disesuaikan dengan turunnya ayat tuh di situ begitu, pemahamannya seperti itu. Jadi, tapi kalau budaya selama tidak bertentangan dengan Islam, semua diterima oleh Islam. Adat istiadat budaya selama tidak bertentangan, kita diterima oleh syariat Islam. Itu juz'un minas syariah, jadinya sebagian dari agama, insya Allah. Pertanyaan yang terakhir ini dari hamba Allah di 0813, tidak ada namanya, sekian. Pak Ustadz, sebetulnya sejak kapan sih Muslim terpisah-pisah? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Muslim terpisah dari sejak Nabi wafat, Nabi meninggal itu sudah terjadi peperangan, perang Siffin, perang ini, perang itu sudah. Sebab itu biasanya dimanapun di sini di zaman Nabi juga, sahabat Nabi itu kan banyak baik semua itu. Nah, sahabat yang baik banyak itu banyak wafat di dalam peperangan itu, ya. Kemudian terjadilah perbedaan. Satu sahabat tuh banyak yang baik, juga ada yang setengah baik, ada yang kurang baik, kan seperti itu. Nah, kemudian jangankan lagi sahabat, istri Nabi pun diperalat. Istri Nabi itu di Quran, ya nisa'in Nabi waqor Nabi buyutikinna, diam di rumah, jangan keluar. Tapi salah satu istri Nabi dirayu, dibisik-bisikin, diperalat karena dia punya wibawa kan, istri Nabi itu mulia kan, diperalat untuk ikut perang. Nah, itu kasihan. Seperti itu kejadiannya. Jadi Nabi meninggal itu sudah terjadi. Sudah kelompok-kelompok, ada yang pro ke Khalifah Ali, ada yang pro ke Muawiyah, ada yang netral, kan seperti itu. Nah, itu kayak rantai itu terus sampai sekarang. Sekarang pun ada pihak yang pro ke cara-cara Khalifah Ali, ada yang pro kepada Muawiyah, ya, ada yang netral, seperti itu. Sekarang pun demikian, berkelompok. Nah, bagaimana, pertanyaannya bagus, bagaimana kita? Ya nggak apa-apa berkelompok, asal hati tidak membenci, tidak memerangi satu yang lain. Ya, berbeda boleh, berhujah pun boleh, saya begini, iya begini. Tapi tetap dia saudara kita, gitu aja. Dia saudara kita, Muslim, diharamkan menumpah darah seorang Muslim, diharamkan mengambil harta seorang Muslim, diharamkan merusak namanya. Nah, nanti ada paham yang satu bilang tidak halal kalau Muslim yang ini kafir karena dia suka nyembah kubur, ziarah kubur. Nah, itu udah over, udah politik itu. Dia tahu padahal tidak kafir, nggak ada orang nyembah mayat di kubur tulang belulang. Itu sudah dipolitisir. Kebanyakan itu politik. Di zaman Nabi meninggal juga masalah politik. Masalah kekuasaan juga penerus Nabi. Ya, ada yang milih Khalifah Ali, yang keempat kan itu udah. Ya nggak mau terima. Dia mau Khalifah juga, begitulah. Dan sampai ada yang pilih Hasan, putra Ali.
diracun oleh Muawiyah, Fitri Husain dibunuh oleh anak Muawiyah, dan terus. Nah sekarang nggak nama Ali Muawiyah lagi, tapi muaranya kembali ke sana juga. Ya sudah, kita bagaimana? Ya tenang saja. Hati kita mencintai semua muslimin, jangan mengkafirkan apapun dia mazhabnya. Tidak kafir sebenarnya, itu pengkafiran juga politik untuk melumpuhkan musuh. Ya. Banyak tidak kafir sama sekali. Kecuali Ahmadiyah itu saja. Itu punya nabi lagi. Selain Ahmadiyah nggak ada yang kafir, muslim semua. Nanti dikafirkan kalau ada perang, ada politik seperti perang di Timur Tengah itu. Mau nyerang negeri yang satu dikafirkan dulu supaya orang Islam tidak protes karena dianggap kafir, padahal enggak. Malah dibilang itu enggak sholat Jumat. Nah, dibilang enggak sholat Jumat itu Al-Husi yang di Yaman itu. Tapi setiap ada berita dibom hari Jumat lagi sholat Jumat dibom. Tapi dibilang enggak sholat Jumat, tapi dibomnya lagi sholat Jumat. Itu kan kebohongan. Nah disitulah kita mesti paham, tidak ikut-ikut yang seperti itu, tidak ikut memusuhi yang lain, tidak ikut-ikut memerangi yang lain. Muslim sama muslim harus saling menghormati, saling sayang. Itu yang harus kita pegang. Berbeda nggak apa-apa, insya Allah. Baik Ustadz, waktunya sudah habis di penghujung rangkuman bahasan kita sore hari ini. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa dan pendengar, jadi sekali lagi generasi yang akan datang itu harus kita buat lebih baik dari kita. Walaupun tantangan buat mereka lebih berat. Kasihan anak-anak kita sebenarnya. Oleh karena itu memberikan pemahaman ajaran Islam ini yang benar, kita ajari pemahamannya, kemudian kita ajari juga tidak ada muslimin yang kafir, semuanya ini muslim. Kalau ada yang mengkafirkan itu pasti di belakangnya itu ada politik. Tapi kita Indonesia terkenal Islam yang ramah. Kalau ada pengkafiran itu order dari luar, udah pasti dari negeri luar, semua tahu ini. Nah jadi kita hindarilah seperti itu. Berbeda, memang berbeda, tetapi harus saling sayang sesama muslim kok. Sekarang apa hasilnya kita ribut-ribut apa? Sedunia Islam hasilnya pecah apa? Hancur. Itu Timur Tengah sudah hancur, duitnya habis, negerinya habis, mati sekian. Kemudian berpuluh-puluh ribu mau mengungsi ke Eropa. Loh, katanya orang Eropa kafir, lah kok ngungsinya ke Eropa? Artinya apa itu? Karena di negerinya lebih jahat lagi, itu kan pemahamannya. Malu dong, kita mawas sendirilah sekali-sekali. Di sini juga lihat, citra Islam banyak juga nggak baik. Hah, coba? Oleh karena itu, marilah kita rubah. Jangan lagi ada pengkafiran. Memang tidak kafir, ini masalah politik. Itu masalah politik. Dan politik yang nyuruh dari luar ini uangnya banyak. Nah sedangkan orang yang menuhankan uang juga banyak. Astagfirullahaladzim. Oleh karena itu untuk menyelamatkan generasi yang akan datang, ajari mereka mengenal Allah. Agar tidak menuhankan uang. Menuhankan Allah. Allah yang paling besar, Allah yang paling diingini, Allah yang paling diharapkan. Itu yang penting, pemahaman. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kita semua. Muslimin yang lain. Yang salah juga dimaafkan. Mungkin kita juga salah, dimaafkan juga. Bersaudaralah. Semuanya itu punya baik. Apapun mazhabnya baik saja selain Ahmadiyah. Baik. Ini ada persisahan masalah politik. Dan soal politik juga paling 1-2 orang. 1-2 orang. Maaf ya, misal ada negeri sekarang Timur Tengah perang. Rakyatnya nggak mau itu. Paling oknum-oknum penguasa 2-3 orang. Rakyatnya banyak yang baik. Rakyatnya sholat malam. Baik yang di negeri ini maupun yang di negeri ini. Yang mazhab ini maupun yang mazhab itu. Banyak yang soleh, banyak yang baik. Ini kan kemauan dari atas. Nah atas di belakangnya siapa lagi nih? Ya Yahudi itu. Nah di sini maka itu kita jangan tergoda. Tetap harus bersatu dan saling sayang. Insya Allah.